makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pohon mangga. Pohon mangga memiliki ciri-ciri bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Pohon kelapa memiliki ciri-ciri bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Pohon jambu memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Pohon jambu biji memiliki ciri-ciri bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, serta memerlukan makan dan minum. Pohon belimbing memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, peka terhadap rangsang, membutuhkan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Kambing memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Ikan memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Ayam memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Memiliki ciri bergerak, bernapas, peka terhadap rangsang, membutuhkan makan dan minum, serta tumbuh dan berkembang. Melakukan percobaan gerak seismonasti pada daun putri malu dengan melakukan sentuhan halus. Waktunya cukup lama, hanya daun di ujungnya yang mengatup. Selanjutnya, sentuhan sedang pada daun putri malu, waktunya agak cepat, seluruh daun menutup. Selanjutnya, melakukan sentuhan kasar gerak seismonasti pada daun putri malu. Waktunya cepat, seluruh daun menutup hingga pangkal. Mengamati gerak nikinasti pada pohon putri malu. Pada pohon A, pohon putri malu tidak ditutup dengan ember kedap cahaya, dan pada pot B, pohon putri malu ditutupi dengan ember yang kedap cahaya sehingga pohon putri malu tertutup. Setelah diamati selama 30 menit antara pot A dan pot B pada pohon putri malu, pot A yang tidak ditutupi dengan ember yang kedap cahaya daunnya tidak mengalami keredupan atau tidak mengatup, tetap pada posisinya. Sedangkan pada pot B, pohon putri malu yang ditutupi dengan ember kedap cahaya meredup
mengatup, daun-daunnya mengatup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum IPA kali ini tentang geotropisme negatif. Kita lihat ya, setelah 4 hari ini yang terjadi. Ini kalau potnya tidak kita balik, ini potnya kita balik. Tadinya potnya seperti ini. Nah, ya, saya balik seperti ini. Ya, tumbuhnya seperti ini. Kelihatan ya. Kelihatan dia menjauhi gravitasi bumi, berbelok ke atas. Beloknya sama. Kita berikan badannya terlihat. Dia belok. Saya bandingkan kembali. Kita bandingkan. Lihat ya, berbeda. Jadi ada plastisin, sedotan, spidol, selang plastik, air tawar. Lalu kita siapkan botol 3. Kita masukkan larutan yang sudah mengendap semalaman, kapur sirihnya sampai jernih. Lalu kita tuangkan ke botol A, botol B, dan botol C. Lalu kita tutup dengan plastisin dan diberi sedotan. Pada botol A, sedotan limun 1 tidak menyentuh air kapur, sedangkan sedotan 2 terendam dalam air kapur. Lalu kita hisap dari botol A melalui sedotan limun 1, bernafas. Pada botol B, sedotan limun 1 terendam air kapur, sedangkan sedotan limun 2 tidak menyentuh air. Lalu kita hembuskan nafas ke botol B. Inilah hasilnya. Botol A jernih, botol B keruh, botol C jernih. Pada percobaan botol B disebabkan respirasi menghasilkan CO2 yang ditandai keruhnya air setelah diberi hembusan nafas. Vaselin, napas secukupnya, kedelai yang sedang berjambah, jangkrik, pewarna makanan. Lalu kita masukkan kapas ke dalam botol A, botol B, dan botol C. Kita siapkan air dan kapur sirih, kita masukkan. Kita kocok sampai larutannya tercampur. Lalu larutannya kita masukkan ke dalam botol A, botol B, dan botol C. Kita
Masukkan kecoa di botol A, kedelai di botol B, dan C tidak ada makhluk hidup apapun yang ada di dalamnya. Kita masukkan plastisin, ditempelkan. Jangan sampai ada udara yang masuk, jadi kita akan memberinya vaselin menghindari udara masuk. Lalu kita tetesi ke warna makanan. Selanjutnya kita amati pergerakannya. Setelah 5 menit, ternyata cairan pewarna dalam botol A turun 2 cm dan cairan botol B turun 1 cm, sedangkan C tidak turun sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan proses respirasi dan menghirup oksigen. Respirasi menghasilkan karbon dioksida. Kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama, kapur sirih, botol kaca 3, plastisin, sedotan, spidol, selang plastik, air tawar, Kegiatan praktikum 2 tentang simbiosis parasitisme. Teman-teman, di sini ada 2 makhluk hidup yang diuntungkan dan yang dirugikan. Contohnya ini ada petai dan ulat. Nah, teman-teman tahu kan ulat yang suka ada di buah atau di sayuran? Ulat yang ada di petai ini sangat merugikan bagi para petani dan petai itu sendiri. Karena ulat ini memakan buah petai yang harusnya bisa dipanen. Jadi ulat itu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanannya. Sedangkan petai dirugikan karena tidak bisa berbuah dengan baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga merugikan para petani petai. Contoh simbiosis parasitisme yang lain adalah hubungan antara manusia dengan nyamuk. Pihak yang diuntungkan adalah nyamuk karena menyerap darah manusia. Praktikum yang akan kita jelaskan yaitu simbiosis komensalisme. Jadi hubungannya
saling diuntungkan. Dan di sini ada hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan, yaitu kupu-kupu yang hidup di bunga mendapatkan keuntungan karena dapat mengambil nektar dari bunga. Dan keuntungan kedua yaitu pihak bunga. Bunga juga dapat keuntungan karena kupu-kupu dapat membantu terjadinya penyerbukan. Nah, kita pakai bunga sepatu atau kembang sepatu. Nah, di sini terdiri dari putik. Putik itu, ini putik ya. Ini putik nih teman-teman. Putik itu terdiri dari stigma, pistil, dan ovarium. Nih, stigma itu yang ini nih, yang besar-besar itu namanya stigma. Lalu pistil itu atau dengan kata lainnya adalah tangkai putok. Nih tangkai putok. Nih yang sudah dibuka. Nih tangkai putoknya nih. Kelihatan nggak? Tuh yang kecil, Nah terus ovarium. Ini kelopak bunga. Ini opal ya teman-teman. Ini namanya opal, kelopak bunga. Warnanya hijau, ada di bawah bunga. Nah, yang terakhir nih dasar bunga. Ini dasar bunganya ya. Tentukan jenis tanaman yang Anda ingin cangkok. Pilih cabang yang akan dicangkok dengan diameter 2,5 cm dan tidak penyakit. Sehat ya guys. Kuliti cabang tanaman tersebut sepanjang 10 cm. Dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Buanglah kambingnya dengan cara mengorek-ngoreknya sampai bersih ya guys. Setelah dilumuri dengan tanah dan dicampurkan dengan kompos, semuanya tidak ada yang tersisa. Ditutup dengan plastik atau sabut kelapa juga bisa. Diikat dengan rapi, ditutup dengan rapi. Bisa diikat dengan tali plastik dan juga dengan lakban karena kita ada lakban jadi kita pakai lakban dari mana. Dan diikat-ikat dengan lakban sampai rapat. Dan kerjakan sampai menipis semua dan pekat sampai selesai. Dan ini hasilnya. Dan jangan lupa teman-teman diberi udara seperti dicek colok-colok biar dia ada udara.